sukses. Dan nggak bosan-bosan aku mau ngucapin congratulations untuk GK Invest sebagai Best Broker of the Year 2021 versi ICDX. Dan aku juga nggak bosan buat ngingetin teman-teman semua yang ada di rumah buat berhati-hati dan waspada untuk penipuan yang mengatasnamakan GK Invest. Jadi teman-teman di rumah kalau mau invest di GK Invest harus dipastikan transfer ke bank atas nama PT Global Capital Investama berjangka. Dan teman-teman juga bisa cek legalitas GK Invest di www.bapepti.go.id. One method, one time, one pair, one trade, 1% risk for a maximal profit. Mungkin bisa disebut satu untuk semua. Sesi ini sangat cocok sekali bagi Anda yang memula dalam bisnis trading. Karena sangat mudah untuk diterapkan dan relatif sangat aman dalam permodalan. Jangan lewatkan juga bagi Anda yang sudah mahir, mungkin ada hal yang terlupakan. Mari kita simak dalam diskusi online interaktif, educational, safe trading, easy profit. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja nih memulai sesi edukasi bersama Pak Yoyo. Silahkan Pak Yoyo. Oke, terima kasih Kak Desta. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan sebuah materi yang sebenarnya ini juga sudah pernah saya sampaikan ya dulu. Dan ini saya kemas lebih ada praktek yang bisa kita terapkan langsung dan juga ada tambahan beberapa strategi ya teman-teman. One method, one time, one pair, one trade, one risk, 1% risk ya for maximal profit. Oke, saya akan mulai dengan pertama yang sering terlupakan oleh kebanyakan trader, yaitu tentang mindset. Di dalam trading kita boleh memilih strategi apapun saja, apa saja itu bisa saja kita pilih. Bisa juga kita bahkan tanpa analisa ya dalam sesi ini juga saya akan sampaikan itu, juga minggu lalu juga sudah saya sampaikan, trading tanpa analisa itu juga bisa. Tapi harus diliputi oleh satu visi, satu mindset, yaitu kita harus bertujuan bagaimana caranya semaksimal mungkin berusaha untuk meminimalkan rugi. Kerugian itu harus minimal, profit harus maksimal. Ini yang sering kebalik oleh kebanyakan para trader, khususnya pemula. Banyak sekali pemula-pemula itu kalau biru dikit gitu, ABC ya, asal biru plus. Dan kalau ternyata ada rugi, justru akan dibiarkan begitu ya. Kita mau cut loss juga enggan, kan balik lagi nanti. Nanti kan pasti balik lagi gitu. Padahal belum pasti juga kapan baliknya juga kita nggak tahu. Nah, sebelum balik itu berlawanan dengan arah dulu nggak seberapa jauh itu dan permodalan kita cukup atau enggak gitu ya. Nah, ini menjadi dilema karena mindset kita yang salah. Kalau kita punya mindset yang tepat, satu visi, satu mindset bahwa kalau saya ada rugi harus kita konsisten, kita disiplin untuk membatasi kerugian itu dengan sangat tegas. Tapi kalau profit ya maksimalkan profit itu. Paling tidak kalau resikonya 1, kita bisa profitnya 3 kali lipatnya. Nah, atau juga kita nggak usah batasi juga bisa. Ya. Sampai tak terbatas dengan berbagai cara. Salah satunya dengan trailing, dengan pyramiding. Ya. Dan juga pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi tentang lebih detail lagi tentang estafette point. Ini yang pertama kali pemula harus tekankan pada mindset kita. Dan jangankan pemula ya, tingkat mahir pun kadang juga masih terlupakan sebuah mindset ini. Artinya kalau sudah kita mau rugi minimal profit maksimal ya
berarti di dalam bisnis trading ini ya memang ada ruginya, dan juga ada profitnya, dan juga ada menunggunya. Gitu. Oke. Satu lagi, satu metode, one method. Kita harus tetapkan setelah kita punya mindset yang tepat, kita memilih sebuah trading plan, sebuah metode atau strategi yang sudah teruji probabilitasnya. Bagaimana cara mengujinya? Bisa dengan manual, bisa dengan sistem otomatis. Yang mana terangkum dalam sebuah trading plan atau SOP. Jadi kalau kita sebelum memulai trading, SOP itu dalam benak kita sudah siapkan. Makanya kalau kita sudah siapkan SOP, aturan-aturan, rule-nya, nggak perlu analisa lagi sih sebenarnya. Tinggal terapkan aja SOP yang sudah kita tulis sendiri, kita buat sendiri. Asalkan SOP itu atau trading plan nantinya itu akan ada memenuhi syarat hal sebagai berikut. Pertama, entry-nya. Entry-nya adalah syarat apa saja kita melakukan buy atau sell atau pending order limit ataupun stop. Yang kedua adalah technical atau pakai fundamental kita dalam menetapkan keputusan kita. Kemudian teknik bisa menggunakan beberapa indikator maupun tanpa indikator atau nugget trading ya. Bisa juga menggunakan sinyal atau tool trading ya. Di dalam GK Invest ada 3 trading tool handal yaitu Auto Chartis, Trading Central, dan MT5 Booster. Asalkan konsisten saja menjalankan semua yang kita tetapkan di awal. Pengelolaan keuangan menjadi prioritas juga dalam sebuah trading plan, yaitu ada banyak sekali contoh pengelolaan keuangan atau money management ya. Ada SLTP, ada risk reward ratio, misalkan risk reward-nya 1:3, 1:5, 1:2. Ya paling tidak 1:1 itu sangat minim ya. Ya saya sarankan kalau 1:1 sangat minim. Apalagi kalau profitnya dikit, loss-nya banyak. Itu sangat tidak disarankan. Trailing stop dan trailing step ini adalah salah satu juga penerapan dari money management. Juga ada averaging plus dan juga averaging minus. Averaging plus itu bisa diterapkan dalam strategi pyramiding gitu ya. Terus strategi minus itu bisa juga dengan averaging. Biasanya teman-teman pemula itu kalau buy minus, buy lagi, minus, buy lagi, itu averaging. Itu juga sebuah pengelolaan keuangan, cuman ada banyak salahnya, tidak ada batasannya. Boleh saja kita averaging minus ya, atau juga bahkan martingale ya, ataupun lainnya. Yang terpenting dalam semua strategi itu adalah resiko terbesar kita itu berapa dan cocok nggak untuk menggunakan struktur permodalan yang telah kita siapkan. Yang ketiga, trading plan itu harus memenuhi sebuah rule exit. Bisa dengan otomatis, misalkan target point-nya kita tetapkan di awal, stop loss-nya kita tetapkan di awal, atau kita menggunakan trailing ya. Trailing itu juga bisa otomatis ya, di MetaTrader sudah disiapkan itu trailing stop, atau bahkan dengan sistem robotik. Robotik bisa close exit-nya, bisa kita atur apa yang kita mau gitu ya. Untuk manual bisa dengan penuh kesadaran kita ya, close trade berdasarkan bisa waktu, misalkan 2 jam lah kita rugi apapun untung, close aja deh. Ya dengan waktu itu contohnya seperti itu. Kalau atau dengan sinyal. Exit-nya dengan sinyal misalkan emang cross, sudah nge-cross ke atas gitu. Ternyata sudah cross turun, berarti walaupun keadaan minus pun ya kita harus berbalik arah dengan sinyal reversal. Kalau mana ada sinyal reversal, kembalikan, maka kita close trade dan bisa open posisi sebaliknya. Dengan harga, misalkan harga sekian sudah kita pakai target point. Ya. Atau mungkin dengan poin, kalau sudah 100 poin kita close. Atau dengan nominal profit dolar, $100, $300 kita close. Atau dengan risk reward ratio yang seperti disampaikan di atas tadi. Itu metode-metode, satu metode saja yang kita akan pilih, yang mana kita tetapkan biar kita fokus. Setelah kita satu visinya oke,
yaitu visinya adalah rugi minimal, untung maksimal. Kemudian kita tetapkan metode atau trading plan. Nah, silakan bertanya pada diri kita masing-masing, kita sebagai trader, sudahkah kita tetapkan trading plan itu? Kalau belum, silakan. Sebelum kejadian, banyak orang mengalami kerugian, tapi juga banyak orang yang mengalami untung ya. Jadi sebagian besar orang yang mengalami kerugian itu tidak mempunyai trading plan yang baik. Tidak konsisten, tidak disiplin menerapkan trading plan yang sebenarnya sudah mereka tetapkan sendiri. Kemudian satu waktu, one time. Kita harus tetapkan dalam satu waktu ini bisa diasumsikan beberapa segi wacana, yaitu pertama tentukan waktu yang tepat untuk kita trading ya. Yang cocok itu jam berapa? Kalau kita cocoknya jam 8 tanpa gangguan sampai jam 10 ya tetapkan di situ. Atau tentukan time frame-nya. Yang dimaksud satu waktu itu satu time frame dalam chart yang paling sesuai dengan kondisi dan strategi kita. Kalau modal kita pas-pasan, janganlah kita coba-coba pakai time frame di monthly atau bahkan mingguan pun juga belum bisa ya. Mungkin dengan mingguan, daily maupun monthly itu bisa kita terapkan dengan struktur pemodalan yang panjang, dengan risk yang panjang juga tipsnya, dan atau juga nggak usah kita pakai, hanya sekedar kita melihat tren besarnya saja. Dalam waktu yang sama hanya ada satu transaksi dalam satu pair, dan sangat dianjurkan hanya dalam 1% risiko. 1% risiko misalkan kita modal 100 juta, dalam satu transaksi itu kita siapkan 1 juta saja untuk kita lose. Sehingga psikologis kita dengan demikian tidak akan terganggu. Kendati pun kita sudah siapkan stop loss-nya, sudah pokoknya kalau kita rugi 100 dolar deh. Kalau untung berapa? Bisa tak terhingga deh. Kalau kita nggak bisa nyalakan laptop 24 jam atau nggak pakai VPS server untuk bisa nyala 24 jam untuk nyalakan trailing, ya kita pakai risk reward rasionya 1:3. Jadi ketika kita set, ya sudah forget. Kita mau tidur pun nggak kepikiran. Paling kalau rugi ya 1 juta, tapi kalau untung 3 juta. Gitu. Set and forget. Kalau kita pakai VPS, pakai laptop yang nyala terus bisa praktekkan dengan trailing stop. Sehingga bisa unlimited gain atau untungnya bisa tak terbatas. Bisa juga diartikan dengan satu kesempatan harga sehingga kita bisa lebih tegas tetapkan cut loss. Nah, yang berikutnya adalah one pair. Kalau kita ingin fokus maksimal, ya, konsentrasi maksimal, disarankan kita selalu menggunakan satu pair saja. Kecuali kalau teman-teman sudah mahir. Jadi kalau Bruce Lee itu satu jurus kita ulang aja ribuan kali gitu sudah hafal di luar kepala, bahkan nih di alam bawah sadar kita sudah bisa menentukan keputusan buy sell-nya dengan sangat cepat karena trading plan-nya sudah terulang-ulang, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, habit ya. Setelah kita milih produk yang paling bagus untuk diperdagangkan, ya ini contohnya untuk menemukan pair yang cocok tentunya harus melewati uji probabilitas. Uji probabilitas itu menguji seberapa besar akurasi dari metode yang sudah kita tetapkan tadi. Banyak benarnya atau banyak salahnya. Kalaupun banyak salahnya kita harus memakai manajemen yang seperti apa. Kemudian pair tersebut tentunya terpilih karena kecocokan metodenya trading. Emas dengan forex jauh sekali, berbeda sekali cara metodenya. Kemudian apalagi dengan saham ataupun indeksnya. Kita bisa memilih beberapa pair dalam satu akun kita, asalkan struktur pemodalannya sesuai dengan perhitungan tingkat resikonya dan pair terpilih masih dalam prioritas probabilitas terbaik. Satu transaksi saja, one trade. Beberapa catatan, satu transaksi atau trade ini antara lain, satu dengan hanya satu transaksi dalam satu waktu,
kita akan lebih terjaga fokus kita dan ketenangan mental lebih stabil. Kita bayangkan kalaupun kita pakai 1% risiko, satu trade itu $100, tapi ternyata kita banyak peer gitu ya, banyak transaksi, misalkan 10 transaksi, ya, jadinya risikonya tidak $100 lagi, tapi bisa menjadi kalau 10 transaksi ya 10 juta gitu ya. $1.000 itu menjadi tidak 1% risiko lagi. Sehingga akan mengganggu psikologis kita. Sebenarnya tenang-tenang saja kalau teman-teman punya, wah kalau lo 10 juta itu udah biasa saya. Berarti punya struktur permodalan yang tinggi. Tapi juga enggak demikian. Banyak yang santai karena sudah biasa berjudi gitu ya. Jadi jangan asumsikan bahwa trading itu berjudi. Judi atau enggak tergantung mindset kita, sifat-sifat kita. Kalau kita struktur permodalannya pas-pasan tetapi dengan lot yang besar ataupun dengan tingkat risiko yang tinggi, ya itu bisa dinamakan judi. Judi pun bisa dengan instrumen apapun, tidak hanya trading gitu, teman-teman. Janganlah gambler dalam hal trading. Dengan adanya satu trade, maka risiko akan bisa kita hitung dengan cermat dan jika menggunakan tool Money Manager akan lebih optimal hasilnya. Money Manager bisa di-download di market ya. Jadi bisa menghitung kalau misalkan saya risikonya 1% itu berarti berapa dolar dalam struktur pemodalan yang ada. Atau berapa pips jaraknya antara stop loss dan eksekusinya. Itu sudah saya bahas juga di banyak video di channel saya ya. Satu risiko, one risk. Beberapa catatan, 1% risiko ini antara lain, ini saya tambahin ya, tidak hanya satu risk, tapi 1% risk ya. 1% risiko yang saya maksud di atas tadi. 1% risiko. Dengan asumsi kita hanya bisa menerima risiko 1% dari equity yang ada saat itu. Misal dengan modal 10.000 maka kita hanya meresikokan $100 saja dalam setiap transaksi kita. Risiko hanya $100 atau 1 juta kalau rate-nya fix 10.000 ya. Tiap satu metode trading kita dalam satu waktu trading kita satu produk, satu transaksi. Jadi cuma satu aja yang kita pikir, fokus saja. Bila kita ingin lebih banyak transaksi dan produk yang kita perdagangkan, jadi kita kalau nambah pair ataupun nambah transaksi, maka sebaiknya kita juga memperbanyak struktur pemodalan sesuai dengan kaidah 1% risiko. Jadi kalaupun ada 10 transaksi ya di total aja 10 transaksi itu totalnya 1% dari equity kita. Jadi tetap psikologis kita nggak terganggu. Psikologis terganggu atau tidak itu memang dari sifat kita sendiri ya, dari kesiapan mental kita. Tapi jangan seperti gambler itu tadi, walaupun kita siap. Saya siap kok risiko 20%, ngapain saya 1%? Ya itu menjadi racun sifat-sifat kita. Bisa menjadi kita terjebak dalam sifat karakter kita sendiri. Jadi tidak baik untuk kita bisa menantang melawan diri kita sendiri. Padahal walaupun kita siap mental pun itu tidak menjadi baik untuk kita menerapkan hampir metode-metode yang ada itu ya kurang bijaksana. Penambahan transaksi juga bisa kita gunakan setelah kita mengunci keuntungan yang cukup untuk antisipasi risiko transaksi berikutnya. Ini bisa dengan estafet point ataupun pyramiding ya. Jadi kita kunci dulu keuntungannya, kita pakai SL plus ya. Jadi trailing stop itu bisa otomatis di MetaTrader, tapi kalau kita bisa geser sendiri stop loss yang semula minus menjadi plus, menjadi SL plus. Ya, kita kunci misalkan kita sudah kunci $100. Ya, kita bisa buy lagi, bisa transaksi lagi, tetapi resikonya harus di bawah $100. Ya dong, kalau misalkan rugi di transaksi yang kedua, kita sudah punya tabungan. Ruginya itu bisa ditutup oleh keuntungannya sebelumnya dan masih ada sisa. Itu yang penting. Jangan terus draw gitu ya, jangan terus rugi ditutup untung selesai. Kita rugi waktu artinya. Dan kita bisa psikologis kita terganggu juga. Kalau suara saya kurang jelas bisa dikomentari ya, teman-teman.
Oke, selamat siang. Assalamualaikum Pak Asep Sugandi dari Kota Mana, pengundangnya siapa nih? Pak Frans dari Pontianak juga. Selamat siang dan semuanya ya, yang baru bergabung. Bagaimana kalau kita menggunakan 1% risiko, 1% risiko itu dengan satu transaksi saja? Bagaimana bisa profit maksimal gitu ya? Nah, ada beberapa cara atau strategi untuk kita bisa profit maksimal. Dalam banyak pembatasan tersebut ada satu hal yang nggak perlu kita batasi, yaitu keuntungan. Namun dengan catatan sebagai berikut. Satu, gunakan penguncian keuntungan seperti trailing yang biasa dengan cara manual, semi otomatis maupun full otomatis. Dua, hal ini dipakai agar kita ketika kembali berbalik tidak lagi mengalami kerugian. Berbalik arah ya harganya, tidak sesuai dengan arah posisi kita. Yang ketiga, keruk sebanyak mungkin keuntungan dengan menambah lot transaksi lagi. Namun, tanpa menambah risiko, tambah lot, tambah transaksi, tapi jangan menambah risiko. Salah satunya dengan cara scale in atau pyramiding atau juga estafet point. Dengan demikian, walau kita sering salah dalam analisa arah market, kita akan tetap bisa untung. Yang kelima, memaksimalkan profit bisa dengan praktek metode SNR, resisten dan support ya, support dan resisten, risk reward, trailing dan money management sekaligus dan lain-lain. Banyak cara ya untuk kita bisa profit maksimal. Nah, kadang gini teman-teman, saya sudah menggunakan strategi untuk bisa profitnya maksimal. Tapi kebanyakan kita ini kurang percaya diri. Waduh, ini sudah banyak sekali nih profitnya. Ya, cukuplah rasa syukurnya keluar. Teman-teman, syukur itu juga sangat bermanfaat dan kita disarankan oleh semua agama. Tetapi sifat dasar manusia itu serakah itu harus disalurkan juga. Serakah itu tidak haram. Serakah itu juga tidak disalahkan. Asalkan dalam rule yang benar, dalam aturan yang benar, tidak serakah membabi buta. Itu ya. Bagaimana caranya serakah yang baik? Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, sebelumnya tadi. Bagaimana profit maksimal itu tadi. Yang terakhir kita harus mengevaluasi, sangat penting ya untuk kita melihat kelemahan dan kelebihan sistem kita. Namun kita tidak akan bisa evaluasi tanpa adanya jurnal trading yang benar dan rapi. Jurnal trading itu bisa kita buat ya dengan rapi dan benar apabila salah satunya adalah metodenya itu kita konsisten dalam satu metode, konsisten misalkan satu pair begitu. Oh, satu pair ini khusus metode ini, pair ini khusus metode ini. Itu jauh lebih rapi dan benar dan kita bisa mengevaluasi dengan baik sehingga bisa menemukan sebuah konsep yang bagus juga untuk profitable tradingnya. Jurnal trading bisa kita buat dengan mudah apabila kita konsisten dan disiplin menerapkan berbagai cara yang sudah disampaikan di atas. Dengan evaluasi kita bisa lebih baik dan risiko lebih bisa kita minimalisasi. Evaluasi sangat penting dalam bisnis apapun, tidak hanya bidang trading. Oke, kemudian kita ini banyak mengeluh kadang, waduh saya di bisnis konvensional sudah sangat sibuk sekali Pak. Kalau untuk menganalisa, apalagi menjurnal, membuat trading plan, dan lain sebagainya itu nggak ada waktu. Bilangnya nggak ada waktu. Padahal kalau kita mindsetnya bahwa trading ini bukan main-main. Trading ini sebuah pekerjaan juga yang bahkan bisa main bisnis ya, bisa menjadi bisnis utama. Menjadi bisnis utama juga. Itu kita bisa juga meluangkan waktu itu sebisa mungkin dalam sehari 1 jam juga bisa, sehari 2 jam bisa, sehari beberapa menit bisa. Kalaupun tidak ada trading plan yang memenuhi syarat,
pola-pola market, pola-pola grafik yang nggak memenuhi syarat, ya nggak usah trading pada hari itu. Jadi buatlah sebuah kenikmatan sendiri, kebiasaan yang baik untuk memelihara mindset kita. Pengennya cara yang mudah saja, itu untuk pemula sangat wajar lah kalau kita ingin belajar yang mudah-mudah dulu. Itu memang sangat disarankan untuk pemula-pemula, belajar yang mudah, yang nggak bikin pusing dan nggak bikin ribet. Tapi kadang nggak ada waktu, pengen yang mudah saja, profit mudah, kita enak-enakan bisa untung. Ini justru banyak menjebak masyarakat kita, ya teman-teman kita baru-baru ini juga banyak sekali terjebak oleh robot trading, oleh investasi ilegal, oleh hal-hal yang muluk-muluk gitu kadang. Karena pengennya mudah aja, ya mudah dapat duit banyak. Akhirnya juga malah sebaliknya, duit hilang kabeh. Nggak sabaran dan kurang teliti. Ini menjadi kadang sifat dasar kita ya. Jadi kita bilang kita ya. Hampir semua manusia ada titik lemahnya di tingkat kesabaran yang relatif berbeda-beda. Bahkan kurang teliti di sini. Nah, gimana? Salah satu solusinya adalah salah satu ya teman-teman. Ini bukan satu-satunya solusi dengan estafet point. Estafet point ini mudah sekali, tanpa analisa juga bisa. Yang penting kita konsisten aja. Salah satu contoh ini saya ulang ya. Jadi banyak sekali yang bertanya setelah webinar minggu lalu, beberapa minggu yang lalu juga ini beberapa kali saya sampaikan, masih sering banyak yang tanya, makanya sekarang juga saya sampaikan lagi tentang estafet point dengan risk reward ratio 1:3. Contoh stop loss itu kenapa kita harus pakai risk reward 1:3, karena banyak salah pun tetap untung. Stop loss 100 misalkan. Target point 3 kalinya, 300 berarti. Misalnya dalam 10 trade 7 kali salah, maka loss-nya hanya $700. Tetapi kalau kita yang 3 itu benar, kita bisa $900. Net profit-nya masih ada $200. Sehingga bisa kita simpulkan dengan probabilitas 30% saja, kita bisa profit $200 dalam 10 transaksi. Ini yang simple sekali, yang sangat mudah kita pahami. Risk reward ratio 1:3. Itu alasannya kenapa estafet point saya gabungkan dengan RR 1:3 ini. Sangat logis ya teman-teman. Profitnya kok dikit, cuma 200.000 dalam 10 trade. Ya pilih mana profit sedikit sama loss. Jadi mending dikit ya, golek selamat deh. Yang penting selamat, utamakan selamat dulu. Cara kerja estafet point itu begini. Pertama, open posisinya, ya namanya tanpa analisa kan ya ngawur aja. Buy dan sell. Asalkan buy-nya itu, sell-nya itu semuanya kita batasi resikonya satu. $100 kek, $10 kek, $20 kek. Yang penting nanti reward-nya 3 kali lipatnya. Kalau $20 berarti $60 untuk reward-nya. Yang kedua, open posisi lagi pada trade yang TP atau profit tadi. Jadi kalau misalkan buy-nya yang profit, ya kita open posisi lagi buy. Sell-nya nggak usah karena minus kan sell-nya. Kalau buy-nya plus lagi $300 misalkan, ya kita buy lagi. Seterusnya terus saja. Sampai mana ya? Sampai terus, sampai ternyata minus. Ternyata buy-nya menjadi minus. Nah, jika nomor 2 tadi minus, ya kita balik lagi ke nomor 1 lagi. Open posisi lah, kita buy dan sell lagi. Nggak usah mikir panjang-panjang. Ini kan mudah banget. Siapa saja bisa lakukan seperti ini. Jika nomor 2 plus, kondisi plus, maka nomor 2 lagi. Jadi siapapun yang plus, artinya buy ataupun sell yang plus, ya kita akan open posisi lagi dengan posisi yang sama. Ini kenapa harus posisi yang sama? Ya karena kita bisa mendapatkan keuntungan tak terbatas. Maksimal profit itu yang dimaksud. Jika buy dan sell close minus semua, maka nomor 1 lagi. Terus ini ya, untuk analoginya di dalam sketsanya itu. Level 1 misalnya, ini kan buy dan sell. Masing-masing stop loss-nya 100.
buy maupun sell, TP-nya $300. Ini misal ya teman, 1:3. Kalau profit dapat 300 nih, kan sell-nya pasti otomatis minus 100, kan masih ada sisa 200 tuh. Masih ada profit 200. Kalaupun nanti buy lagi, ini kan yang plus buy, maka buy lagi. Ternyata buy-nya minus, teman-teman. Kalau buy-nya minus berarti kurangi 100 kan, masih untung 100. Jadi salah 2 kali tetap aja masih profit $100 gitu. Nah, ternyata yang kedua ini buy-nya plus. Kita buy lagi di level kedua, kita buy lagi. Di level kedua ini kita misalkan buy-nya plus gitu. Buy-nya plus. Sell-nya kan sudah nggak ada tadi. Karena buy-nya masih plus. Masih belum keluar buy sell lagi karena masih buy-nya plus. Kita ngelanjutin yang buy saja. Ketika buy-nya dilanjutkan terus plus, maka buy lagi. Ya, ini level 3. Level 3 selalu konsisten ya, 100 dan $300. Kemudian di level 3 ini minus, teman-teman. Menjadi minus. Rugi lah $100. Setelah minus kan sudah nggak ada transaksi, sell nggak ada, buy nggak ada. Nah, kedua transaksi sudah close itu, kita posisinya 2. Buy dan sell lagi seperti di level 1 tadi. Buy dan sell lagi dengan konsisten kita 1:3 risk reward-nya itu di level 4. Misalkan di level 4 ternyata rugi buy-nya minus ya, 100 kan minusnya, tapi sell-nya profit 300. Maka kita sell-nya yang kita lanjutkan, kita sell lagi dengan RR13 lagi, kita sell ya. Nah, ternyata sell-nya plus atau minus, misalkan sell-nya plus. Ya, berarti seterusnya sell-nya kita sell lagi, yang plus pokoknya sell lagi. Sampai sell-nya minus, baru kita buy sell lagi. Begitu seterusnya, nggak ada mikir. Nggak ada ribet. Gitu. Nggak pakai kita analisa yang ribet-ribet. Ini kalau teman-teman sudah frustasi dengan segala macam indikator, segala macam fundamental, katanya perang, kok emasnya turun gitu. Katanya perang, kok menjadi begini. Oh, ternyata semua itu tetap aja keseimbangan market itu kadang menjadikan kita bingung. Ya, kalau kita bingung terapkan aja metode ini gitu. Apakah selalu berhasil? Nah, ya enggak juga ya, tergantung tingkat kedisiplinan kita. Nah, dengan kita ini metode seperti ini aja, ini perumpamaan aja seperti ini, profit bisa $900 di 5 level trade-nya. Oke, sebelum kita cara prakteknya, teman-teman bisa bertanya ya. Tanyanya langsung di chat aja, nggak apa-apa. Ini ada yang raise hand ini tadi siapa? Bisa nanti bisa dibacakan oleh Kak Desta ya. Langsung chat saja kalau ada pertanyaan. Untuk cara manual, ya cara manual untuk estafet point seperti ini ya. Di MetaTrader itu kan ada new order itu ya. Kalau new order itu kan ada 2. Market execution sama pending order. Kalau market execution ya kita langsung transaksi ya, buy atau sell. Tapi kalau pending order itu ada pilihannya ya, cara pending order. Itu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Apa artinya itu semua? Misalkan nih di harga running. Harga running ada kalau kita pengen jual di atas harga running kita. Jadi estafet point tadi kan misalkan kita sudah buy sell sekarang pakai execution market ya, market eksekusi, langsung buy dan set saat itu juga. Kemudian kan kita target tuh 1:3 tuh. Nah, di 300-nya dolar itu nanti dia close-nya di mana? Close-nya di mana itu kita langsung kalau misalkan buy lagi ya buy stop karena di atasnya harga running. Kalau di bawahnya harga running ya sell stop gitu. Ini fungsinya. Sell limit itu di atasnya harga running, kalau sell stop di bawahnya harga running. Buy stop di atasnya harga running dan juga buy limit di atas di bawahnya harga running. Artinya kita pesan buy di atas, pesan sell di atas, pesan buy di bawah.
pesan jual di bawah. Begitu caranya untuk kita melakukan pending order. Ini untuk kelanjutan level-levelnya yang saya ilustrasikan tadi starter point-nya. SL dan TP sebaiknya diinput setelah market eksekusi. Jadi kalau misalkan kita klik dulu baru ke setting aja $100, $300. Biar pas gitu kalau kita sudah eksekusi, sudah done gitu baru kita SLTP. Karena begitu klik kita belum tentu harganya sama yang kita harapkan ya. Sebaliknya jika pending order bisa langsung diberikan harga SL dan TP gitu kalau pending order langsung bisa. Hitungan dolar per pips ini sebagai pengetahuan saja ya, teman-teman bisa di screenshot nanti. 1 poin ini untuk emas ya, contohnya emas yang paling favorit ya. 1 poin emas itu sama dengan 1000 pips. Contohnya misalkan emas harga 1.800.500 ke 1.801.500, ini kan naiknya 1 poin. Ada penambahan di depan koma 1 itu poin. Kalau di belakang koma itu pips. 1.800.500 ke 1.800.000 ya. Naiknya 500 pip ya, ditambah 500 maka jadi 1.801. Naiknya 500 pips. 1 lot ketika naik 1 poin maka profitnya $100. Ini asumsi 1 lot dikurangi spread dan komisi. Berapa spreadnya? Kalau emas 400 pip. Kalau komisinya semua per $2. Terus kemudian artinya misal harga bid 1.800.000, maka harga asnya itu 1.800.400. Ini arti spread. Cara bacanya seperti itu, bid dan as. Misal kita ingin buy, dapat di harganya 1.800.400. Tapi kalau kita ingin sell, klik sell gitu. Nanti ketemunya di harga 1.800.000. Nah, itu tentunya tidak tepat akurat ya. Artinya di dalam starter point tadi kan kita buy sell bersamaan. Pasti ada langsung ada minusnya karena spread dan komisi. Nah, ketidaksamaan itu kita bisa abaikan karena kita sudah tentukan stop loss dan TP-nya dengan konsisten di sana. Nanti perhitungannya secara akumulasi masih banyak profitnya. Visualisasi bedinaan as itu seperti ini. Pentingnya ketika kita mencari pending order itu ya, limit maupun stop itu tadi. Mencari pending order tadi biar pas gitu. Harganya di mana sih data saya. Nah, itu harus tahu bid dan asnya. Bid dan as itu dicat seperti ini. Ada warna merah ini ya, Kak Desta ya. Iya, Pak. Yang bawahnya ini apa warnanya? Abu-abu. Itu warnanya putih keabu-abuan, Pak. Iya, putih keabu-abuan. Bid dan as ini ya. Nah, kalau kita mau jual, ya nanti akan kliknya tereksekusi di as ini. Kalau kita mau, ini beli ya, kita mau beli. Kalau kita mau jual di bid ini, angka bid ini. Dan inilah yang dinamakan spread tadi. Ya, ada yang nggak muncul di sini, bid as-nya. Ada 1 garis gitu aja, mungkin bid-nya saja atau as-nya saja. Kalau cuma 1 garis, gitu ya. Nanti bisa Anda cek di laptop, MetaTrader, di klik kanan, di chat-nya di klik kanan ya. Lalu pilih properties, nanti akan muncul di sini show as price line, show as bid ya di atas ini, bid, price, line dan as price line. Nah ini yang kita centang-centang. Mau bingung yang mana ya dicentangi semua aja untuk sebagai informasi komplitnya. Nah silakan sesi tanya jawab Kak Desta, mungkin ada yang tanya. Ini ada pertanyaan nih Pak Yoyo dari Pak Herman. Oke, selamat siang Pak Herman. Pertanyaannya ini, Pak Yoyo, apa boleh time frame H1 atau any time frame bahkan scalping? Apa boleh time frame H1 atau any time? Scalping. Ini pertanyaan yang di mana ya, Pak? Pertanyaan estafet point atau secara global
one system ini. Mungkin bisa diperjelas Pak Herman. Teknik estafet. Oh, teknik estafet ini jelas bukan scalping, Pak. Ya, kalau scalping itu misalnya begini. Bapak akan mentarget 10. Oh, minim aja, minim itu misalnya $10 gitu ya. Untuk stop loss-nya. Kemudian berarti $30 untuk TP-nya. Nah, hati-hati. Oh, estafet point tidak membutuhkan time frame dimanapun, nggak ada. Ya, tadi saya jelaskan di visualisasi analoginya presentasi tadi. Di situ nggak nyebutkan sama sekali tentang time frame ya. Jadi asal buy dan sell aja Pak Herman. Ketika buy dan sell, targetkan aja 1:3. Nah, yang kalau kita punya mindset scalping, yang menjadi masalah adalah scalping itu adalah trading yang pendek-pendek. Kalau kita mau trading pendek-pendek, otomatis stop loss-nya kita harus pendek juga. Kita tahu bahwa semua chart grafik itu punya karakter. Sebelum naik turun dulu, sebelum turun naik dulu, ada gelombang-gelombangnya. Ibaratnya belut kalau mau berenang itu kepalanya di depan, yang belakang itu ekornya cepat lagi naik turun naik turun naik turun, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Takutnya kalau kita punya stop loss yang pendek, ya kesabet dulu Pak, kesentuh dulu stop loss-nya baru TP. TP-nya kesentuh tapi sudah nggak ada transaksi. Takutnya seperti itu. Semakin pendek stop loss-nya, makin banyak resiko untuk tersentuh. Sehingga metode estafet point itu tidak baik untuk scalping. Oke, begitu ya Pak Herman jawabannya. Tanpa memperhatikan time frame. Yang penting TPSL-nya ideal, sesuai dengan pair yang kita mau transaksikan. Oke, ini Itu Pak Herman nih. Saya lagi tes teknik ini di oil dan belum mendapatkan restu profit. di oil. Di jurnal dulu Pak, berapa transaksi gitu ya. Berapa transaksi. Memang paling cocok itu di harga yang sering tren ya, sering trending gitu ya. Sering trending itu di emas, ini paling cocok sekali di emas Pak ya. 100 pip. 100 pip masih terlalu pendek Pak untuk oil. Tergantung struktur pemodalannya Bapak ya. Struktur pemodalannya berapa nanti kalau menurut satu sistem tadi ya sebaiknya kan 1% Pak. Nah 1% permodalannya terlalu pendek ya itu gampang tersentuh. 100 pip itu di oil sekarang sangat berisiko Pak. Karena gejolaknya tahu sendiri ya, kita perang di sini. Lebih baik kalau di oil itu lebih panjang dengan permodalan lebih lah, artinya lotnya diperkecil dengan modal yang cukup gitu Pak. 100 dan 300 pip itu kurang Pak kalau pips ya. Kalau dolar mungkin masih bisa. Nah, 100 dolarnya oil berapa coba dihitung dulu ya, di belakang komanya ada berapa? 2. Dievaluasi lagi Pak. Ada lagi pertanyaannya? Oke, ada lagi buat teman-teman di rumah yang mau tanya, boleh silakan langsung chat. Pak Yoyo, aku mau tanya boleh ya Pak ya? Kalau dari penjelasan Pak Yoyo tadi kan ini berarti sebaiknya kita fokus sama satu transaksi aja ya Pak. Tapi kebanyakan trader itu kan nggak sabaran nih Pak, apalagi kalau udah kena rugi sebelumnya, pengennya kan cepet-cepet nutupin ruginya gitu loh Pak. Kalau hanya dengan satu transaksi apa bisa ya Pak? Apalagi kalau harus dengan 1% resiko. Tentunya lotnya pasti konstan dan lot kecil terus kan Pak ya? Betul, betul. Jadi mindsetnya tadi adalah rugi minimal, untung maksimal. Itu kita tanamkan dulu mindset itu sehingga kita harus disupport oleh strategi-strategi yang mempunyai peluang keuntungan maksimal.
Walaupun dengan satu transaksi, 1% risiko, tapi kalau kita konsisten dalam menerapkan salah satunya misalkan estafet point ataupun trailing ya. Trailing itu ya salah satunya ini kan karena pemula ya kita bisa sampaikan ya salah satu metode trailing itu seperti ini. Oke, kita teringat lagi oleh petuahnya Bapak Josoros, yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa banyak loss Anda ketika salah. Maknanya yaitu untuk bisa profit konsisten, Anda tidak harus selalu benar. Bahkan sistem dengan rata-rata kebenaran yang kecil bisa dapat menghasilkan profit jika menghimpun profit besar saat keberuntungan datang. Dan bisa menekan loss sekecil mungkin saat salah. Salah satu metodenya adalah trailing. Ya. Misalkan nih, kita pakai indikator trending. Indikator trend itu kalau naik kan ngikutin buy gitu. Kalau turun ngikutin sell. Nah, ini ketika misalkan contohnya parabolik SAR ini sudah menyentuh SAR yang atas, maka buy di sini kan. Nah, ketika buy di situ, ternyata harganya kan turun. Nah, kita kalau batasi 1%, nggak begitu terganggu. Ketika turun ini keluar sinyal sell, ternyata naik, rugilah 1%. Ternyata di atas kita buy, turun lagi, sell, naik lagi, buy, turun lagi. Kalau kita tidak 1%, mungkin sudah stres. Tapi karena kita pakai 1% risk, ruginya cuma 7%. Nah, ketika buy, pada suatu ketika buy di sini, resiko kan kita batasi tetap 1% nih di sini, stop loss ini. Nah, ketika buy harganya naik nih. Nah, jadi seperti yang ditanyakan Mbak Desta tadi, walaupun 1% risiko, ini banyak manfaatnya. Manfaat pertama adalah menjaga psikologis, walaupun 1% risiko, tapi juga ada peluang maksimal dengan cara seperti ini. SL-nya digeser ke atas, dikunci keuntungannya menjadi SL plus. Terus ketika harga naik terus di sini, SL ini terus naik juga ke sana. Ini bisa menjadikan peluang yang tak terbatas. Terus ketika naik sampai di atas sana ya, di atas ini ya, ini. Nah, ini juga bisa dinaikkan lagi ke atas ini. Nah, selama SL ini belum tersentuh, ini kan turun ini belum tersentuh nih. Dia masih ada potensi naik terus kan ke atas. Dengan seperti ini, jarak yang kita dapatkan ini bisa lebih dari 20%, bisa seperti itu, unlimited gain, bisa nutupin yang sekitar 7% tadi. Jadi kalau kita punya wawasan seperti ini, ketika kita berpikir bahwa, wah nanti kalau satu lot saja, misalkan 0,1 lot saja, nggak balik-balik yang mudah. Tapi kalau kita punya wawasan ini, bahkan kita sudah pernah probabilitasnya kita uji sendiri, oh iya ya saya pernah seperti ini gitu. Nanti akan ada peluang seperti ini. Maka ya bisa aja nutupin untuk kerugian yang kita sebelumnya. Tetap aja konsisten di situ. Begitu Kak Desta ya. Oke, Pak Yoyo ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini dari Pak Herman lagi ya. Pak, saya belum pengalaman pakai trailing stop dan apakah teknik estafet dengan menetapkan TP dibolehkan membuat trailnya? Oke, boleh Pak pakai trailing, tapi begini Pak, kurang dan lebihnya trailing itu memang ada positifnya, ada negatifnya. Yang negatifnya adalah kita tidak bisa mengukur risk reward rasionya itu menjadi 1:3. Kalau pakai trailing, paling tidak begini, sudah mendapat 2 kalinya, misalkan dapat $200, kita trailing 100, atau bisa 250, kita trailing 150. Tapi nanti begini, ternyata ketika tersentuh trailingnya, terus ternyata kesentuh TP. Harusnya kalau tidak trailing berarti dapat 300, tapi karena ada trailing cuma dapat 100 begitu. Itu kelemahannya. Nah, kalau misalkan daripada tidak kesentuh 300, mending kita BEP aja deh. Bisa aja. Nanti Bapak ketika dapat 200 atau dapat 100 begitu, stop loss-nya digeser aja ke BEP tambah
tambah berapalah untuk nutupin spread dan komisi ya, sekedar spread dan komisi saja. Nanti kalau kesentuh ya sudah tertutupi komisi dan spread. Tapi kelebihannya kan dengan cuman BEP itu, walaupun 100 dikunci ke BEP, itu sudah dapat 200 diemin aja, nggak usah digeser-geser lagi. Sudah dapat 250 ya diemin aja, karena jarak antara 200 dan BEP ini kan panjang, Pak. Jadi wave-nya itu kita ada ombakan-ombakan begitu, ya kita tetap eksis, tetap bisa ada kesempatan mencapai TP. Trailing sekali lagi banyak paradoknya ya. Dipakai bisa oke, nggak dipakai juga kadang bisa lebih oke. Itu harus menguji probabilitasnya. Kurang lebihnya seperti itu, tergantung seleranya Bapak bagaimana. Jadi kalau trailing ada dua pilihan. Yang penting jaraknya trailing itu panjang. Biar kena wave-nya nggak kesentuh dulu. Dan masih punya harapan ke TP. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak. Ada nih dari Pak Frans ya. Estafet point untuk gold modal 1000 USD pakai lot berapa Pak? 0,1 atau 0,01? Tetap 0,1 ya Pak Frans ya. Jadi 0,01 di transaksi bilateral itu belum diresmikan di Bapepti. Mungkin tahun ini katanya, dengar-dengar seperti itu. 0,1 masih di multilateralnya. Oke, begitu Kak Desta. Oke. Saya mau tanya satu lagi boleh ya Pak? Apa? Nah, ini maaf nih Pak sebelumnya. Sistem itu kan pasti ada kurang lebihnya ya Pak ya. Betul. Kira-kira kalau untuk estafet point itu sendiri tuh kelemahannya tuh di mana sih Pak? Kelemahannya estafet poinnya, kekurangannya. Kekurangannya adalah kadang kita itu nggak konsisten menerapkan. Nggak rajin, nggak konsisten, nggak sabaran, itu kelemahannya. Nah, kelemahan yang kedua itu secara teknis ya, Pak Desta. Jadi seperti yang dilakukan oleh Pak Herman tadi, itu menjadi salah satu kelemahan, salah satunya menentukan stop loss. Andaikan Pak Herman bisa backtest dulu Pak Herman di oil gitu ya. Saya sudah share juga robotiknya, bagaimana cara share-nya. Mungkin saya bisa share juga sekarang lah, share sekali lagi nih robotnya. Mungkin yang lain belum pernah. Ini bukan robot dari GKI Invest, bukan fasilitas GKI Invest, hanya kita sarana edukasi dan bisa dipakai juga ini dari komunitas saja untuk kita share ilmunya saja. Bisa diterapkan estafet point itu. Yang mau lebih detailnya bisa privat ya, daftarkan ke pengundang teman-teman. Kalau ingin backtest dulu di oil silakan nanti. Jadi kelemahannya Kak Desta, pertama adalah konsistensi. Bagaimana kalau kita memerangi konsistensi itu biar disiplin ya pakai robotik. Tapi di robotik pun juga ada kelemahannya ya, apa menentukan stop loss itu ya kita juga harus ideal. Masing-masing pair berbeda. Tidak bisa dipukul rata semuanya $100 gitu, nggak bisa. Atau 100 pip gitu ya nggak bisa. Kita harus backtest dulu. Ini cara backtestnya ya ini ya sekarang saya share di chat ya, teman-teman bisa di-download. Ya, nanti itu khusus untuk akun demo dulu untuk sekedar kita mencari data sebelum melihat probabilitasnya. Begitu Kak Desta. Oke, makasih Pak Yoyo. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi? Silakan langsung chat. Oke, sepertinya nggak ada yang mau tanya lagi nih Pak Yoyo. Oke, kalau gitu untuk edukasi hari ini aku akhirin dulu. Jangan lupa teman-teman semua, edukasi rutin ini setiap hari Kamis jam 12 siang dengan ID dan password yang sama.